saya Tira Muksin. Saya akan menjelaskan bagaimana menjadi mahasiswa yang berpikir logis, kritis, inovatif, kreatif, dan memiliki rasa ingin tahu dan mencintai ilmu. Berpikir logis, kritis, kreatif, dan inovatif adalah berpikir dan melakukan sesuatu secara kenyataan atau logis untuk menghasilkan cara atau hasil baru dan temu takhir dari apa saja yang telah dimiliki. Contoh, berpikir kritis bisa ditemukan pada diskusi yang diselenggarakan oleh sebuah tim. Misalnya saja, ketika mengidentifikasi masalah, anggota tim mampu menentukan mana informasi yang relevan dengan isu yang sedang dibahas atau tidak, mengenali bias dan propaganda dan faktor emosional. Mengapa kita perlu menguasai berpikir kritis? Berpikir kritis membuatmu menjadi orang yang berkarakter. Siapa tahu di kemudian hari informasi itu akan berguna. Dengan demikian, kamu akan lebih terbuka pada pemikiran orang lain, pada sudut pandang yang berbeda, atau pada pendapat yang berbeda. Segala hal baik ini pada akhirnya akan membuatmu lebih percaya diri. Manfaat berpikir kritis dalam kehidupan sehari-hari. Berpikir kritis juga bisa membuat kamu lebih mudah menyelesaikan masalah. Pasalnya, kamu akan menemukan benang merah dari permasalahan-permasalahan yang sedang dihadapi. Kemampuan berpikir kritis ini juga bisa membantu kamu untuk mencari solusi. Manfaat berpikir logis. Berpikir logis membuatmu pola pikir menjadi lebih tajam dan berkembang. Hal ini akan membuat kita mampu menganalisis permasalahan dengan ilmiah dan runtut. Kemampuan berpikir abstrak, cermat, dan objektif menjadi meningkat. Memiliki kemampuan untuk membedakan pemikiran yang keliru. Mengapa berpikir logis itu penting? Kemampuan berpikir logis sangat penting untuk dimiliki setiap orang, terutama bagi seorang pemimpin. Ada beberapa alasan yang melatar belakanginya, yaitu membuat seorang bisa berpikir dengan tepat, sehingga memiliki kemampuan untuk mengambil suatu tindakan dengan tepat dan tentunya juga lebih efisien. Berpikir logis membuat pola pikir menjadi lebih tajam dan berkembang. Hal ini akan membuat kita mampu menganalisis permasalahan dengan ilmiah dan runtut. Kemampuan berpikir abstrak, cermat, dan objektif menjadi meningkat. Memiliki kemampuan untuk membedakan pemikiran yang keliru, memiliki kemampuan untuk berpikir secara kritis, rasional, dan koheren bersangkut paut. Membantu kita menalar lewat keputusan yang penting, dapat memecahkan masalah, membuahkan ide-ide yang kreatif, menentukan tujuan yang akan berdampak pada karir setiap orang, mudah dalam menemukan solusi, dan rencana yang baik jika kita memiliki kemampuan berpikir logis. Ciri-ciri berpikir logis. Ada beberapa ciri-ciri berpikir logis, antara lain, yang pertama, berpikiran tentang masa depan. Jika kita menghabiskan lebih banyak waktu untuk memikirkan tujuan dan masa depan, bisa dibilang kita sudah berpikir logis. Pemikiran yang logis selalu berpikir tentang target dan sasaran yang akan dituju. Ini merupakan ciri berpikir logis. Yang kedua, menanyakan alasan terlebih dahulu. Jika kita diminta melakukan sesuatu tanpa alasan yang jelas, apalagi cenderung sesuatu itu tidak baik dan bertentangan diri kita sendiri, maka hal ini harus ditanyakan alasannya. Kita tidak bisa melakukan sesuatu tanpa alasan yang jelas. Salah satu bentuk berpikir logis adalah skeptis, yang berarti tidak gampang percaya sebelum mendapatkan alasan yang jelas dan rasional. Yang ketiga, melakukan sesuatu yang sudah direncanakan. Kita akan mengetahui segala sesuatu saat sudah direncanakan. Tanpa rencana yang kuat, seseorang akan kebingungan di tengah jalan seperti kehilangan arah. Keempat, memastikan sebab dan akibat. Ketika kita membuat keputusan tanpa mengetahui dampaknya di kemudian hari, hanya akan membuat kita cemas. Jika kita tidak pernah membuat keputusan tanpa tahu pasti apa yang akan didapatkan nantinya. Ini merupakan ciri-ciri dari berpikir logis. Yang kelima, mencapai target bukan suatu yang susah. Ketika kita ingin mencapai target, jika kita sudah memiliki metode yang tepat, kemungkinan besar tidaklah susah. Seseorang yang berpikir logis akan merencanakan tujuan yang jelas, metode yang benar, dan menjalankan metode itu demi mendapatkan apa yang kita inginkan.
Yang keenam itu gampang menerima informasi. Cara lain dari berpikir logis yaitu kita mudah dalam menerima informasi. Kita dapat mempelajari keterampilan baru apapun hanya dengan berkomitmen untuk mempelajarinya. Yang ketujuh, jarang sekali memikirkan satu hal yang terlalu lama. Seseorang yang berpikir logis tidak pernah bisa duduk dan memikirkan suatu hal yang lama. Seorang yang berpikir logis selalu ingin bergerak, maju, dan meraih masa depan untuk meraih hasil yang sudah direncanakan dengan baik. Yang kedelapan, menyimpan rencana. Seseorang yang berpikir logis akan membuat rencana harian yang membuat kita terorganisir dengan baik dan mencegah lupa dari segala janji dengan orang lain. Semua rencana sudah disusun dengan rapi. Tidak jarang, banyak orang yang kesulitan menyusun rencana yang akan dilakukan disebabkan melupakannya. Yang kesembilan, tidak membiarkan emosi membutakan penilaian. Emosi bisa membuat seseorang tidak berpikir dengan logis. Kita tidak boleh membiarkan emosi membutakan dari kebenaran dan kenyataan yang ada. Seseorang yang berpikir logis bisa menyingkirkan emosi dan melakukan apa yang perlu dilakukan dengan baik dan benar. Cara untuk mengembangkan upaya berpikir inovatif. Yang pertama, belajar dari kegagalan. Kedua, perluas wawasan diri. Ketiga, mengembangkan kreativitas. Keempat, mengasah pemahaman terkait pasar dan keistimewaan usaha. Kelima, mempunyai motivasi tinggi. Keenam, terus melakukan riset dan evaluasi. Ketujuh, membuat rencana untuk masa depan. Mengapa seseorang harus bersikap inovatif? Sikap inovatif ini tidak hanya berguna bagi masyarakat luas, tetapi juga perkembangan diri sendiri, dengan terus menantang diri untuk berpikir kreatif dan menghasilkan sesuatu yang bernilai. Jiwa kepemimpinan akan muncul. Tidak ada lagi istilah bertahan di zona nyaman. Mengapa menjadi inovatif itu penting? Inovasi dapat meningkatkan kepuasan pelanggan dan meningkatkan pendapatan. Inovasi juga merupakan cara untuk membedakan diri dari pesaing di pasar dan mengurangi persaingan di ceruk pasar sendiri. Inovasi dapat meningkatkan produktivitas karena inovasi mendorong para profesional saat melihat ide-ide mereka diimplementasikan manfaat inovatif meningkatkan kualitas. Adapun tujuan utama dari inovasi adalah untuk meningkatkan kualitas sesuatu yang baik itu produk maupun jasa. Inovasi yang hadir dengan gagasan serta ide baru diharapkan mampu membuat suatu produk ataupun jasa pelayanan jauh lebih bernilai dan berkualitas dari sebelumnya. Ciri-ciri orang kreatif, yang pertama, daya imajinasi yang tinggi. Yang kedua, rasa ingin tahu yang besar. Ketiga, lebih berenergi. Keempat, memiliki batasan yang logis pada diri sendiri. Kelima, mau menerima kritikan dan masukan. Apa itu pikiran kreatif? Pola pikir kreatif adalah kemampuan untuk berpikir di luar batasan konvensional, menciptakan ide-ide baru dan menghadapi masalah dengan cara yang inovatif. Kreativitas bukanlah sesuatu yang hanya dimiliki oleh sejumlah orang terpilih, tetapi kemampuan yang dapat dikembangkan oleh siapapun. Apa manfaat berpikir kreatif? Berikut manfaat mempunyai kemampuan berpikir kreatif dan inovatif menciptakan solusi cemerlang. Berpikir kreatif memungkinkan seseorang untuk menemukan solusi-solusi baru yang tidak terpikirkan sebelumnya. Memecahkan masalah yang rumit dengan cara yang lebih efisien dan efektif. Meningkatkan produktivitas. Kenapa kita harus berpikir kreatif? Orang-orang dengan kemampuan creative thinking dapat melihat, menganalisa, bahkan memecahkan sebuah masalah dari sudut pandang yang berbeda sehingga mampu menciptakan solusi dan ide baru. Mereka yang memiliki kemampuan creative thinking sangat erat dengan kreativitas dan membuatnya menjadi suatu hal yang baru. Ingin tahu adalah sikap dan tindakan yang selalu berupaya untuk mengetahui lebih mendalam dengan meluas dari apa yang dipelajarinya, dilihat dan didengar. Mengapa kita memiliki rasa ingin tahu? Otak manusia memainkan peran penting dalam rasa ingin tahu. Otak terus-menerus mencari informasi dan pengalaman baru, dan mempelajari kita kesenangan dan kepuasan saat kita mempelajari sesuatu yang baru atau mengalami sesuatu yang menarik. Itulah sebabnya rasa ingin tahu sering digambarkan sebagai perilaku yang didorong oleh penghargaan. Apa manfaat rasa ingin tahu? Dapat memperkuat hubungan rasa ingin tahu tentang orang-orang
dan lingkungan sekitar dapat membuat kehidupan sosialmu lebih kaya. Jika kau menunjukkan minat pada apa yang seseorang katakan dan memiliki cara mendiskusikan hal-hal menarik dengan orang lain, mungkin mereka bisa menikmati menghabiskan waktu denganmu. Contoh dari rasa ingin tahu, sikap dan tindakan yang selalu berupaya untuk mengetahui lebih dalam dan meluas dari sesuatu yang dipelajari, dilihat, dan didengar. Bertanya kepada dosen dan teman tentang materi pelajaran, bertanya atau membaca sumber di luar buku, teks tentang materi yang terkait dengan pelajaran. Dan ada pun cinta ilmu. Cinta ilmu adalah cara berpikir, bersikap, dan berbuat yang menunjukkan kesetiaan, kepedulian, dan penghargaan yang tinggi terhadap pengetahuan. Kata cinta ilmu artinya sikap atau perilaku yang cinta ilmu pengetahuan dengan senang membaca buku-buku pengetahuan, memiliki rasa ingin tahu yang tinggi, semangat dalam belajar, tidak mudah menyerah, selalu produktif dan inovatif. Bagaimana cara Anda dalam menumbuhkan rasa cinta kepada ilmu pengetahuan? Yang pertama, berperan sebagai inspirator, membuka ruang diskusi, memberikan tantangan, menggunakan metode pembelajaran yang menarik. Apa pentingnya mempelajari ilmu? Manusia tidak akan hidup lebih baik tanpa memiliki ilmu. Oleh karena itu, mari kita gunakan waktu sebaik-baiknya untuk menuntut ilmu yang bermanfaat. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.